Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, perkenalkan nama saya Heni Aulia Winanda, saya dari Universitas Islam Syekh Yusuf, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Kami di sini akan membahas materi tentang Pancasila dan hukum. Saya tidak sendiri, ditemani dengan Dila Sani, yaitu selaku dosen atau yang sering dipanggil dengan Abah, lalu ada. Nama saya Rosdatu Ninda dan saya Nisa Walifatul Qodia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Abah. Abah, saya mau bertanya, contoh nilai-nilai Pancasila yang diterapkan ke dalam program kebijakan di Indonesia itu apa aja ya, Bah? Ya, seperti yang tadi disebutkan dalam topik, yaitu tentang Pancasila dan hukum. Jadi Pancasila itu kalau dalam bahasa Belandanya adalah Staats Fundamental Norms. Dia merupakan norma-norma dasar negara. Norma dasar negara itu nanti akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk aturan-aturan hukum. Sedangkan aturan hukum itu sendiri kan kita tahu berjenjang. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, ya kan? Setelah itu kemudian undang-undang. Setelah itu di bawahnya ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Setelah itu ada peraturan pemerintah. Kemudian peraturan-peraturan di bawahnya sangat variatif, bisa berupa peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden di level presiden. Nah, dari level presiden ini nanti akan dijabarkan lagi menjadi peraturan menteri, permen, atau keputusan menteri, dan seterusnya ke bawah. Karena Pancasila merupakan Staats Fundamental Norms, maka otomatis semua peraturan-peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai ke peraturan yang paling kecil sekalipun itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh sila-sila Pancasila. Ya kan? Jadi semua peraturan di Indonesia itu tentunya pertama tidak boleh bertentangan dengan sila ketuhanan. Artinya tidak boleh dibuat suatu peraturan yang isinya menentang atau isinya berseberangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apapun juga agama yang ada di sini, berarti tidak boleh kita membuat suatu peraturan perundang-undangan yang isinya bertentangan, meremehkan, merendahkan dan sebagainya dari sila pertama. Ya, semua peraturan itu tadi juga berdasarkan levelingnya tidak boleh bertentangan dengan sila kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada peraturan yang katakanlah mementingkan satu kelompok di atas kelompok yang lain. Tidak boleh satu peraturan merendahkan kelompok apapun yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bangsa Indonesia itu dilihat dari segi sukunya kan sangat banyak. Mulai dari yang mayoritas seperti suku Jawa, kemudian ada suku Sunda, ada Batak, ada Padang, ada Makassar dan sebagainya. Itu semuanya satu level, setara. Tidak boleh ada yang dianak emaskan, tidak boleh ada yang dianak tirikan. Jadi kemanusiaan di sini berarti mensejajarkan semuanya. Nah, di samping itu juga tidak boleh ada satu peraturan pun yang katakanlah mengeksploitasi. Ya, misalnya ada peraturan ketenaga kerjaan yang isinya mengeksploitasi tenaga kerja, baik itu tenaga kerja laki-laki maupun perempuan.
Yang berikutnya berarti juga sesuai dengan sila persatuan, maka tidak boleh ada satu peraturan pun di level paling atas sampai paling bawah itu yang berpotensi memecah belah, ya, berpotensi untuk mengadu domba, berpotensi untuk menjadikan antara satu kelompok dengan kelompok suku yang lain itu saling bersitegang, berseteru, atau mungkin katakanlah mungkin timbul peperangan antara mereka. Kan kita tahu pernah ada peperangan di Indonesia ini yang belum lama terjadi itu antara umat Kristen dengan umat Islam di Poso. Ya, kan berarti perang yang disebabkan oleh sentimen keagamaan. Ada juga perang antar suku yang disebabkan oleh sentimen kesukuan. Misalnya di Sampit, Kalimantan itu pernah terjadi perang antara suku Dayak dengan Madura. Di Jakarta antara Madura dengan suku Betawi. Nah, kita tidak boleh membuat satu peraturan yang menyebabkan pertentangan-pertentangan itu terjadi, ya, yang menyebabkan bisa jadi bara api memicu musuhan antar suku, gitu kan. Kita tahu juga kita di Indonesia kan punya sara, ya, tabu sara itu suku, agama, ras, dan kemudian antar golongan. Nah, kita membuat satu peraturan yang tidak boleh menyinggung-nyinggung masalah sara ini, ya kan, tidak boleh menyinggung masalah sara, apalagi kemudian menjadi potensi bertentangan dengan persatuan Indonesia, yaitu sila tiga. Begitu juga semua peraturan yang kita buat itu tentunya harus dibuat berdasarkan musyawarah sesuai dengan sila keempat. Jadi tidak boleh satu peraturan itu dibuat atas kehendak seseorang, atas kemauan seseorang, atas kemauan satu kelompok, dan kemudian merugikan kelompok lain, ya, itu tidak diperbolehkan. Semua peraturan-peraturan harus bersifat untuk menciptakan keadilan, keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, dalam arti tidak boleh mementingkan yang satu merugikan yang lain. Kalau pemerintah buat kebijakan seperti yang Anda tanyakan tadi tentang harga bahan bakar minyak, harga BBM, itu tidak boleh antara satu daerah dengan daerah yang lain harganya sama, harganya beda, harus sama semua. Di masa lalu kita pernah mengalami seperti itu kan, alasan transportasi, di mana harga BBM di Pulau Jawa dengan harga BBM di pulau lain atau malah di Irian itu jauh beda, mahal sekali di sana, alasannya transportasi. Tidak boleh seperti itu. Baru di zaman Pak Jokowi jadi presiden, semua harga disamakan. Sebab kalau misalnya masalah transportasi, ternyata bukan masalah BBM saja yang bisa jadi beda. Harga semen pun melonjak jauh misalnya karena alasannya transportasi. Itulah sebabnya kemudian pemerintahan Pak Jokowi ini pertama dia menyamakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari kota besar sampai yang terpencil jauh di sana semua sama harganya. Tidak boleh beda. Ditambah lagi kemudian harga dari seperti semen disamakan semua. Dan itu juga menjadi penyebab utama kenapa Pak Jokowi kemudian membangun banyak infrastruktur, karena banyak orang kan permasalahannya masalah transportasi, maka digenjotlah infrastruktur di mana-mana, termasuk di wilayah-wilayah timur, di Irian Jaya, ya, terus kemudian di NTT. Pokoknya itu utama Pak Jokowi itu bangun daerah timur karena selama ini puluhan tahun bisa mereka terabaikan. Gara-gara infrastrukturnya jelek, maka harga jadi berbeda. Maka kemudian sekarang pasar yang kemarin Pak Jokowi bikin itu supaya ada pemerataan keadilan sosial.
Dan inilah yang kemudian dilanjutkan oleh presiden kita yang sekarang, Prabowo Subianto, dengan misalnya makan siang gratis. Itu nggak boleh cuma ada di Pulau Jawa, apalagi cuma di Jakarta. Sampai anak SD, SMP, SMA yang ada di Irian yang terpencil sekalipun harus sama merasakan makan siang gratis. Itu namanya keadilan sosial. Nah, begitu juga yang lain, misalnya ada anak baru tapi dalam rangka apa namanya? KIP. KIP, Ya itu. Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu bukan hanya ada di Jakarta, di Tangerang atau di Pulau Jawa, tapi juga ada anak-anak mahasiswa yang di pulau-pulau terpencil harus kalau memang dia memenuhi syarat ya. Kan tetap syarat dan ketentuan berlaku, tidak bisa semuanya karena kan keuangan negara juga terbatas. Mungkin syaratnya adalah dia punya nilai bagus-bagus gitu kan. Gratis kan kalau KIP ya? Iya betul. Nah, semuanya ditanggung ya Semuanya SPP-nya. Iya makanya dapat dapat ini juga nggak? Apa namanya dapat transport juga. kayaknya itu enggak deh Enggak, kalau Cuman cuma SPP doang. ya Oh. Tergantung ada yang dapat, terus kalau ada yang dapat. beda-beda. beda-beda Terus sesuai. kalau misalnya biaya hidupnya dapat nggak deh? Enggak, biaya hidup. Enggak, ada jenis beasiswa yang semuanya ditanggung. Udah dia kuliahnya gratis, Itu biasanya kemudian dapat pinter banget, transport, Bang. Biasanya pinter banget. ya itu yang udah excellent Udah. kali ya. Talent. Ya udah Mungkin excellent. uang saku. Uang saku udah dapat per bulan ada. Itu kan biaya hidup namanya kan. Ya apakah dia kemudian cukup atau enggak? Itu relatif ya kan. Iya. Kalau memang dia pengaturannya bagus ya cukup lah. Tapi kalau misalnya dia pengaturan dia koyak-koyak, sehari udah habis bisa aja, iya kan. Intinya itu adanya KIP itu kan juga keadilan sosial. Jadi pemerintah menjalankan keadilan sosial berupa pembagian KIP, Kartu Indonesia Pintar, tentu bagi mahasiswa yang syarat ketentuannya dipenuhi. Begitu juga dengan BPJS, ya kan? BPJS kan gratis rumah sakit, tapi kan hanya biaya perawatan dan dokter. Obat ada yang ditanggung, ada yang tidak ditanggung, kan gitu kan. Ya sebagai contoh saya sendiri merasakan manfaatnya eh BPP, BPJS ini. Tahun lalu, ya buat bulan November ini, saya dirawat di rumah sakit. Ya, terus saya dioperasi sampai harus apa kalau berdasarkan hitungan biaya itu 150 juta, nggak tahu-tahu loh. Tapi karena ada BPJS akhirnya saya gratis. Tapi Tapi terkadang BPJS setengah gratis, setengah bayar. Ada yang ya gratis. jenis-jenis kali ya. Saya dulu biaya di rumah sakit operasi gratis, tapi sebagian obat ada yang beli. Tapi kan biaya mondar mandirnya keluarga kan nggak ditanggung. Nah, berarti kan hanya bagi yang bersangkutan perawatan dan operasinya. Tapi bayangkan andai kata tidak ada program BPJS, berarti kan rumah saya bisa saya jual Iya, untuk betul. pengobatan. Dan ini bukan hanya dialami oleh saya dan pasti banyak yang lain juga. Nah itu juga dalam rangka keadilan sosial gitu. Jadi artinya semua kebijakan baik BPJS ataupun KIP, BBM, infrastruktur dan sebagainya itu semua adalah dalam rangka merealisasi nilai Pancasila yaitu keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya pastilah tidak ada manusia yang selalu bisa dipuaskan ya. Ada kan kita dengar ngomel-ngomel Jokowi begini Prabowo gitu. Ya kamu nggak bisa dong kalau semuanya digratiskan. Karena apa manusia itu kalau semuanya dikasih udah jadi manja. Iya kan nggak mau bergerak dan pada akhirnya dia juga apa namanya berakibat dia menjadi tidak produktif. Ya kan tidak produktif akhirnya kemudian ketika dia mengalami kesulitan pemerintah yang dikata-katain dicaci maki jadi dia seperti maunya hidup di sorga ya nggak bisa lah kan kita juga tahu bahwa no lunch free kata pepatah tidak ada makan siang gratis ya kan kata orang Jawa jar besoknya mau beo artinya semua orang yang bahagia ada biayanya ya kita juga pengen masuk surga nanti kan juga harus kerja di dunia ini memang kita nggak mau ngapa-ngapain bisa masuk surga kata mereka tuh masuk surga yang baru aku iya kan nggak bisa semua juga harus ada biayanya kan gitu. Oke, jadi kayak gitu penjelasannya bahwa kebijakan pemerintah apapun juga maupun juga pembuatan peraturan hukum mulai dari UUD 45 sampai ke peraturan RT sekalipun bahkan peraturan BEM sekarang
semuanya harus mengacu kepada sila-sila Pancasila. Tidak boleh ada yang berpotensi bertentangan, apalagi kemudian berusaha untuk merubah ya dari nilai-nilai Pancasila, nggak boleh. Oke, silakan kalau ada lagi kayaknya. Nah, mengenai hierarki perundang-undangan itu tingkatannya yang paling tinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang ada Perda Kabupaten, Perda Provinsi, dan seterusnya. Nah, menurut Abah gimana sih antara provinsi dan tingkatan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar itu tidak selaras? Contohnya, Perda Provinsi mengatur karyawan yang di PHK dapat pesangonnya tuh cuma beberapa jabatan. Sedangkan di Undang-Undang Dasar diatur dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan itu karyawan di PHK bakal dapat pesangonnya sesuai dengan rincian yang sudah ditentukan di awal. Nah, itu pertama gimana? Oke, dalam ilmu hukum itu berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama, lex specialis derogat lex generalis. Artinya suatu peraturan hukum yang mengatur masalah hukum yang khusus itu akan mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum. Jadi yang berlaku adalah yang khusus. Ini ada dua di peraturan. Yang satu secara umum, misalnya katakanlah saya contoh, misalnya yang general kalau masalah perdagangan. Oke. Terus ada undang-undang yang tentang ekspor impor. Berarti kan lebih khusus kan? Perdagangan luas, sementara ekspor impor lebih khusus. Mana yang berlaku kalau antara keduanya itu bertentangan? Yang berlaku adalah yang ekspor impor. Berarti juga perlu ada peraturan yang di atas, bukan yang di atas, peraturan yang lebih general di tingkat provinsi, ya. Terus kemudian ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang ada di tingkat bawah, ya berarti yang berlaku adalah yang lebih khusus. Oke, yang berlaku yang lebih khusus. Tetapi sesuai dengan dari pertingkatan hukum, tentu yang di atas itu atau yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Ya, maka dibuatlah satu badan-badan yang untuk menguji apakah terjadi pertentangan atau tidak nih dari rekening ini. Itu saja diskusi yang kami lakukan. Kesimpulan dari Pancasila dan hukum, antara Pancasila dan peraturan hukum yang ada di Indonesia itu dari undang-undang sampai peraturan yang terendah, perda provinsi, kabupaten, dan di bawahnya itu harus selaras dengan dari atas sampai bawah tuh harus selaras. Jadi tidak ada yang namanya bentrokan antara yang bawah dan atas. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.